Bukan tiba-tiba sih sebenarnya. Jadi saya sadar namanya sebagai aktor itu kan istilahnya ya nggak bisa menggantungkan hidup di dunia seni peran aja gitu. Jadi dan di sisi lain juga saya suka mengembangkan suatu suatu kreativitas lah. Jadi lambat laun setelah saya menikah juga saya harus mikir bagaimana saya harus bisa menghidupi keluarga dengan lebih layak dan lain sebagainya. Jadi memotivasi diri untuk coba untuk berkarya di bidang pertunjukan, baik itu di event dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan dari nol, benar dirintis, lalu berkembang dengan unit link yang sudah berjalan sampai akhirnya unit linknya kita punya unit bisnis terakhir yaitu Dumeka Record ini. Gitu. Untuk event sendiri kalau boleh tahu udah berapa lama nih? Kita dari tahun 2010 kita secara legal itu 2012, terus 2016 kita mendapatkan sertifikasi MAIS. Jadi suatu perjalanan yang cukup luar biasa. Makanya banyak klien juga kaget gitu, presentasi untuk Ferry ini gitu, segala macam. Cuma kebanyakan makanya balik lagi saya selalu banyak di belakang layar, nggak pernah nongolin muka apa segala. Tapi kalau misalnya mau ditelaah gitu website kita gitu dumeka.co.id atau segala macam itu historically bisa dilihat semua di situ. Track recordnya seperti apa dan banyak yang biasa kita kerjakan. Nah jadi itulah membuat aku berpikir gini, kalau syuting gue mikir gue sebagai pelakonnya gitu ya, sebagai pemainnya bisa nggak gue create itu. Nah di sisi lain gue suka gue belajar sinematografi juga gitu, makanya keinginan gue di dunia sinematografi gue terbayarkan juga dengan bikin unit link Dumeka Pictures gitu. Saat ini sudah berjalan bahkan alhamdulillah deras gitu. Nah, makanya berpikir apa ya untuk menyempurnakan ini semua. Event itu kan berarti kita bicara seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu kan instrumen itu banyak. Instrumennya banyak. Ada musisi, ada penyanyi di dalam situ, ada audiovisual, video segala macam, konser juga segala macam. Terus juga pelaksanaan acara juga bukan corporate aja atau bukan event-event pemerintah aja, tapi oh iya ada orang menikah, harus juga di-create eventnya seperti apa, makanya dibikin ada duet Dumeka Wedding gitu. Jadi nah tapi itu istri yang pegang ya, kita produksi aja, jadi lebih ke situ gitu. Sebenarnya mostly semua itu masih related apa pekerjaan kita ini gitu. Kalau boleh tahu butuh waktu berapa lama persiapan label ini kan? Ya terus terang kalau untuk label ini di bulan Oktober lah baru kita memantap atau Oktober ya benar, awal Oktober kita memantapkan diri. Ya udah deh kita jadiin aja deh Dumeka Record gitu kan. Lucu juga kalau disingkat Durek gitu kan. Durek gitu kan. Oh ya lucu juga ya gitu. Nah, soalnya kan yang wedding kan duet ya, Dumeka Wedding aja seru tuh. Oh ya Durek. Tapi udah kita mantapkan itu karena bingung mau nyari pulang apa lagi yang masih related sama instrumen itu tadi gitu loh. Ya udah mau bikin station TV nggak mungkin juga, bukan nggak mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin, tapi kemampuannya belum di situ gitu kan. Mau bikin ini belum bisa segala macam, ya udah yang inline sama ini saat ini ya salah satu ya ini industri musik ini. Dengan kan banyak tuh masih acting masih gini. Recording yang tumpang juga. Apa yang menguatkan Mas Ferry meyakini kali ini bisa jalan nih? Jadi gini Mas, saya justru hadir Dumeka Record ini hadir memang bisa dikatakan ada orang yang bilang Dumeka Recordnya hadir di saat yang nggak tepat. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang nekat, ada yang bilang gila segala macam. Saya mempunyai beberapa analisa dan mempunyai beberapa hitungan. Mungkin terkadang nggak bisa diterima sama akal sehat, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasio, secara hitungan lah, bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus juga di sini kan membuka peluang itu yang paling penting. Kalau kita nggak laksanain, kenapa enggak? Keuntungan di MAIS ini saya buka-bukaan aja. Keuntungan di perusahaan MAIS ini, saya punya relasi, jadi alhamdulillah punya networking yang cukup bagus. Salah satunya sama venue ini juga. Karena rekanan kan mudah, ya kan, supporting lain segala macem. Lo bisa kasih gua apa nih? Support gua dong di sini, bikin ini deh. Ya karena selama ini banyak kita ngebesarin brand-brand besar, gitu loh.
masa kita ngebidanin sendiri nggak bisa gitu. Jadi ya udah, networking itu yang kita yang aku sama teman-teman tuh gunakan, upayakan sampai saat ini. Jadi memang kalau dibilang ini segala macam, wah ini gini banget segala macam, ya alhamdulillah gitu. Memang ada hitungannya. Kalau di sisi lain kok banyak yang tumbang tumbang ya, saya rasa itu balik lagi ke strategi sih. Strategi seperti apa, dan saya melihat ya semoga ini semoga strategi saya nggak salah dan bisa dipertanggungjawabkan, karena melihat saingannya cukup berat, terus juga lawannya perkasa gitu kan, sedangkan ini anak bawang nyubi gitu kan, terus lo tiba-tiba manuver seperti ini gitu loh. Ya saya membangun komunikasi juga sama teman-teman mereka yang ada di label-label besar. Jadi sebagian besar pun di timnya Dumeka Records juga ada berbagai ya alumni label juga banyak gitu. Kira-kira yang yuk gabung sama gue yuk segala macam, bantuin gue nih segala macam bla 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 gitu. Jadi kan jujur aja, jadi lalu lintasnya juga dapat ilmu dari mereka juga gitu. Pernah kebayang pengen kayak siapa gitu recording labelnya gitu suatu saat nanti? Ya ya pengen besar lah pastinya. Pengen jadi diri sendiri sih. Pengen bukan ya pengen besar seperti yang besar gitu aja. Kalau nyebutin brand kayaknya nggak adil nanti sama yang lain. Mas, tapi sudah mempersiapkan segala sesuatunya belum? Karena kan di industri musik terkenal pembajakan, lalu juga royalti segala macam, itu sudah dipikirkan segala macam? Sudah. Jadi memang starting dari nol itu kita memang yang paling utama adalah legal. Jadi legal standing itu yang paling kita utamakan untuk menjadikan fondasi paling dasar untuk membangun unit link ini gitu loh. Jadi kalau nggak didasari itu, jadi saya benar komunikasi nih. Kita punya tim legal yang solid, dan legalnya memang berkaitan sama musik juga, industri musik gitu loh. Kita kerja sama mereka, seperti ini sampai kontrak dan sebagainya. Jadi hal-hal itu sudah dibicarakan, sudah di notes lah sama kita gitu. Mas, Dumeka itu filosofinya apa? Dumeka itu artinya PT 2 Menara Cakrawala. Kalau bahasa Inggrisnya Twin Tower Horizon. Satu sama satu itu saling memberikan energi. Ya, jadi ini yang saya bangun, jujur saya bangun dari 0 rupiah, demi Allah saya nggak bohong. Dan nggak punya perusahaan, jobless, baru nikah. Coba bangun itu semuanya, ditraktir sama partner saya, beli kopi di 7-Eleven, terjebak kontrak eksklusif sinetron tapi nggak syuting. Nggak punya ini kan, anak baru lahir. Akhirnya udah coba jualan sepatu juga, keliling lokasi syuting sambil ikutan pitching beberapa perusahaan multinasional. Tiba-tiba menang, terus pinjem PT orang. Jadi komisi terus, ngasih komisi terus, pinjem PT orang kan, pinjem bendera kan. Akhirnya dapat keuntungan sedikit demi sedikit, tabung, bikin PT, jalan, hire pelan-pelan, ya alhamdulillah sampai detik ini kita sudah establish. Mas, tadi kan ceritanya cukup menarik, kan membangun kayaknya dari 0 rupiah banget gitu kan. Terus ada juga jobless acting juga. Betul. Ini saya dibilang ini memutuskan untuk investasi, karena kan namanya dunia entertain kan berputar nggak selalu acting. Apakah mungkin Mas bisa bilang investasi dan sekaligus ingin mundur pelan-pelan dari dunia acting juga? Jadi fokus ke bisnis ini aja. Saya termasuk, insya Allah saya bukan termasuk orang yang kacang lupa kulit, Mbak. Dalam artian gini, dunia acting membesarkan saya punya nama segala macam itu dikenal dari dunia acting. Insya Allah saya tidak akan ninggalin dunia acting, walaupun banyak syuting tuh ngalah sama kerjaan kantor, jujur aja. Hari ini harus saya syuting ini segala, cuma ya balik lagi ya ada tanggung jawab saya juga harus saya selesaikan. Jadi saya nggak ada niat untuk kalau memang saya kosong, misalnya kosong fair 3 hari break, ini bisa kan, ini bisa, yaudah aku masuk syuting, bisa ambil gitu. Nah tapi kalau ini jujur banyak yang ngalah, cuma bicara investasi itu penting, karena saya berpikir begini, saya mau ngasih makan anak saya cuma ngandelin dari syuting aja, saya rasa ya kecuali gue setiap hari stripping gitu ya, hidup gue cuma di lokasi syuting ya, cuma ya sorry itu saya jadi kayak tahanan kota kan, besok kemana-mana, keluar kota juga nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya gue, tapi gue pengen explore kemampuan apa yang gue milikin gitu loh, karena selama ini gue banyak di belakang, banyak berpikir sendiri, segala macam, makanya teman-teman semua nyerahin semua ke saya semua. Udah fair, lo di depan nih sekarang, lo harus maju sekarang. Ya udahlah, nggak mau, bismillah. Berarti acting udah bukan jadi fokus utama mata pencaharian ya? Ya bisa dikatakan sejauh ini yang menghidupi keluarga saya dari usaha saya. Acting suplemen tambahan. Bonus aja berarti ya. Tambahan, ya kan, dalam arti masih laku nih gue di layar kaca gitu kan. Film juga sempat ada nawarin, jadi udah. Kalau memang bisa jalanin. Terakhir, rencana plan
1 tahun ke depan gimana? Untuk picture-nya juga, untuk rekaman juga gimana? Ya, saya biasa dengan timeline mas. Jadi dalam artian semua unit link itu saya mempunyai regulasi yang harus kuat. Dalam artian memang rata-rata di kita ini multitasking. Ini bisa ngerjain ini bisa ngerjain ini. Tapi buat saya itu nggak masalah, selama masih itu dikoreng bener. Jadi saya selalu bilang 3 bulan ke depan mau jadi apa? 6 bulan ke depan ini pictures mau jadi apa? KPI-nya apa? Targetnya bagaimana? Nah, aku bicara investasi, ROI-nya seperti apa gitu. Jadi itu harus dihitung dulu. Semua harus punya formula. Kalau dari formula itu baru bisa jalan. Kadang-kadang ada potensi usaha yang kelihatannya seksi, menguntungkan, tapi saya tahu nih muaranya bakal bahaya, bakal segala macam, play safe aja lah kita gitu. Jadi saya selalu nggak muluk-muluk lah, paling tidak pencapaian berjalan. Ya alhamdulillah dari pertama kali berdiri di Meka kita selalu chip in target gitu. Target selalu kena. Ya mungkin kebentur pada saat pandemi awal. 3 bulan pertama gue udah mau sekarang gila gitu, bingung gue mesti ngapain karena PRC nggak jadi, ini nggak jadi segala macam. Sedangkan produksi sudah berjalan, tapi ya sudah alhamdulillah Allah ngasih jalannya seperti ini. Saya juga nggak nyangka gitu, kok bisa ya, kok ya qadar Allah, semua dikasih kemudahan sama Allah gitu. Allah ngasih fair, yang penting asal istiqomah segala macam. Saya bilang gitu, oke guys, kita niatin, kita kerja buat anak istri kita, itu aja udah. Bismillah, lancar. Oke Mas Ferry, makasih. Terima kasih. Muncul dengan akhirnya terpilih Aldif sebagai salah satu yang jadi pilihan untuk diorbitkan. Mungkin pertimbangannya seperti apa Mas? Ya, pertimbangan itu tadi kan melalui beberapa pola wawancara nih dengan beberapa kandidat yang kita pilih. Nah, di situ kita melihat siapa sih yang layak istilahnya. Karena kita bicara investasi Mas di sini. Investasi di industri ini otomatis bicara publikasi, bicara personalities dan sebagainya. Itu harus kuat. Jadi kita melakukan beberapa wawancara, bukan sekedar ada suara yang juga lebih oke sebenarnya, tapi attitude-nya nggak oke. Jadi kita nggak pilih dia. Gitu. Nah, tapi kebetulan Aldif ini mau belajar. Saya cuma bilang, kalau mau belajar, terus saya kasih tantangan dimakan sama dia. Itu yang paling penting. Kalau ngasih challenge nggak dimakan ya saya bilang aduh. Makanya saya ngomong di atas panggung tadi, kalau nggak nurut baik. Itu aja udah. Jadi benar-benar harus kita strict gitu sama regulasi ini. Ayo lo siap, RPM tinggi nih, ya lo harus siap juga. Jadi pertimbangan itu yang aku lihat, dia mau belajar, mau coaching terus segala macam ya. Terima kritik, saya bilang gitu. Harus bisa terima kritik. Ya alhamdulillah saya memilih, kita bukan saya aja sih, tim memilih kamu layak bersama kita. Mas, sedikit pentingan Mas bilang katanya acting itu hanya sebagai bonus aja income-nya gitu. Apa Mas mungkin sekarang udah merasa kalau banyak artis-artis baru, pendatang baru yang mungkin sekarang lagi nambah naik daun gitu kan, Mas kan artis senior gitu kan, mungkin sekarang Mas jadi dikurangkan job atau gimana? Ada ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya, saya rasa sih punya marketnya masing-masing sih Mbak ya. Dalam artian kalau gue ini nggak mungkin jadi peran ABG lagi gitu. Jadi itu bicara market. Jadi kalau misalnya gue di calling gitu untuk syuting untuk judul ini segala macam, gue jadi fair lo jadi bapaknya si ini. Nah gitu. Ya pasti kan posisi dia juga bukan main cast gue gitu loh. Paling ya berapa scene lah segala masih bisa dia akomodir. Gue rasa itu bukan, tidak ada mengurangi tidak, tapi kalau bisa jalan kenapa enggak? Kalau dari segi honor dari dulu sampai sekarang acting masih sama nggak? Karena ya, banyak yang karena banyak. Kalau dulu seksi ya, sekarang alhamdulillah. Lebih itu ya? Ya alhamdulillah lah pokoknya. Ya beda lah kan, beda juga. Mbak, mohon maaf nih sekarang mengukur followers. Itu aja udah. Mas tapi film Mas ada rencana nggak mau buat film layar lebar dari PH-nya Mas? Doain mas. Belum, tapi belum ada. Doain aja. Bismillah.